Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Ratun Maiti dengan NIM 190103029. Di sini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan materi fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Baiklah, langsung saja, yaitu di sini kita akan membahas 5 pokok pembahasan, yaitu pertama, apa fungsi dari evaluasi pembelajaran matematika, yang kedua yaitu tujuannya, yang ketiga kedudukan, yang keempat prosedur, dan yang terakhir yaitu tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Langsung saja, di sini kita akan bahas yang pertama yaitu tentang fungsi evaluasi pembelajaran matematika. Di sini fungsi dari evaluasi pembelajaran matematika yang pertama yaitu sebagai alat seleksi, yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan, yang ketiga sebagai alat penempatan, dan yang terakhir yaitu sebagai alat diagnostik. Baiklah, di sini kita akan bahas satu-satu fungsi dari evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu sebagai alat seleksi, di mana evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan, di mana evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan, penguasaan materi, serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penempatan. Sebagai alat penempatan maksudnya di sini yaitu evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Begitupun sebaliknya. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya akan mencapai tujuan dengan baik. Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat diagnostik, di mana evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa. Maksudnya di sini yaitu untuk mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Baiklah, pokok pembahasan yang kedua yang perlu kita bahas yaitu tentang tujuan evaluasi pembelajaran matematika. Di sini kita akan membahas tujuan evaluasi pembelajaran matematika. Di sini tujuan evaluasi pembelajaran matematika itu ada 6, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dengan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Tujuannya yang ketiga yaitu untuk menentukan atau memutuskan yang dilakukan atas dasar hasil evaluasi. Dan yang keempat yaitu untuk menentukan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang sesuai dengan kemampuan, bakat, minat peserta didik. Yang kelima yaitu untuk mengetahui taraf kesiapan siswa dalam memahami materi yang akan dipelajari. Dan tujuan evaluasi
pembelajaran matematika yang terakhir yaitu untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk menentukan siswa untuk dinaikkan atau mengulang di kelas yang sama. Pokok pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang kedudukan evaluasi pembelajaran matematika. Nah, di sini kita ketahui bahwa kedudukan evaluasi pendidikan ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, yang dimana yang terdiri dari 3 jenis, yaitu sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ditinjau dari sudut transformasi pendidikan, kedudukan evaluasi untuk mengevaluasi calon siswa, proses atau kegiatan belajar mengajar beserta komponen-komponen penunjangnya seperti guru, metode, dan pendekatan materi, sumber, alat pelajaran dan sarana lainnya, lingkungan, lulusan, tujuan, dan umpan balik dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang akan datang. Pembahasan kita yang keempat yaitu tentang prosedur evaluasi pembelajaran matematika. Di sini dalam prosedur evaluasi pembelajaran matematika juga kita akan membahas 5 topik, yaitu yang pertama tentang planning, yang kedua collecting, yang ketiga verification, yang keempat analisis, dan yang terakhir yaitu tentang interpretation. Astagfirullahaladzim. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang planning atau perencanaan. Di sini dalam tahap perencanaan meliputi yaitu yang pertama merumuskan tujuan evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Di sini tujuan evaluasi yang dibuat oleh guru bidang studi haruslah disesuaikan dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan dalam suatu pelajaran. Hal lain yang harus dilakukan dalam tahap perencanaan adalah menentukan aspek-aspek yang akan dievaluasi, metode evaluasi yang akan digunakan, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang digunakan, dan yang terakhir yaitu menetapkan frekuensi evaluasi. Yang kedua yaitu tentang collecting. Collecting di sini maksudnya yaitu tentang pengumpulan data. Di sini pada tahap pengumpulan data yaitu terdiri dari yang pertama pemeriksaan hasil dan yang kedua yaitu pemberian skor. Kemudian di sini dilanjutkan dengan pengelompokan menurut tinggi rendahnya jenis kelamin atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan. Yang ketiga yaitu tentang verification, di mana langkah-langkah yang tadi itu seperti planning sama collecting dinamakan langkah verifikasi data. Kemudian kita lanjut ke yang keempat yaitu tahap keempat yaitu tentang analisis, di mana data dianalisis atau diolah dengan menggunakan teknik analisis statistik atau non-statistik. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu tentang interpretation, di mana interpretasi atau pernyataan keputusan tentang hasil evaluasi, di mana data interpretasi ini dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional. Interpretasi hasil belajar bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain-lain. Baiklah, pokok pembahasan yang terakhir kita yaitu tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Langsung saja di sini, dalam ruang lingkup evaluasi, kita juga akan membahas 4 pokok pembahasan yaitu tentang pertama, objek evaluasi, yang kedua, evaluasi program pendidikan, yang ketiga, evaluasi hasil belajar, dan yang terakhir yaitu evaluasi non-tes.
Langsung saja yang pertama yaitu tentang objek evaluasi, di mana objek atau sasaran evaluasi adalah sesuatu yang menjadikan titik pusat pengamatan evaluasi. Objek evaluasi itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, masukan atau input, yang kedua, proses, dan yang terakhir yaitu keluaran atau output. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang evaluasi program pendidikan. Di sini, program pendidikan adalah program sesuai dengan rumusan di atas dalam ruang lingkup pendidikan. Di sini ada 2 macam cara untuk mengevaluasi program pendidikan, yaitu yang pertama, evaluasi secara rasional, dan yang kedua, evaluasi secara empirik. Lanjut ke yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar, yang dimana dalam evaluasi ini yang dievaluasi adalah hasil atau output yang telah melalui proses. Evaluasi ini bisa dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung atau pada saat tanya jawab lisan, atau bisa juga sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung atau pada akhir pertemuan, pada setiap minggu dan setiap akhir semester. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang evaluasi non-tes, di mana pada evaluasi non-tes ini adalah merupakan evaluasi yang menitik beratkan pada bidang afektif, seperti sikap dan minat siswa terhadap pelajaran matematika. Evaluasi ini dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan melalui pertama, pengamatan atau observasi, yang kedua, wawancara, yang ketiga, angket, dan yang terakhir yaitu skala. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, serta ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran matematika. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.